Shalom Bapak Ibu Saudara, bersama dengan saya lewat channel Pendeta Paul Watuseke. Kita akan membaca, merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca, merenungkan, mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur malam hari ini Tuhan, oleh karena kemurahan kasih pertolongan penyertaan-Mu, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada saat. Terima kasih banyak Tuhan, lebih daripada Tuhan Engkau beri lagi ke waktu bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebabnya Tuhan, mari persiapkan dan layakkan kami Tuhan. Oh, lebih khusus hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menjadi, bahkan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Roh Kudus Engkau urapi hamba-Mu secara khusus. Biarlah dia ada keberanian untuk mengungkap rahasia kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah keselamatan kami. Sebabnya Tuhan, kami rindu diberkati malam hari dan persiapkan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan coba-coba menghadang, menghalangi, merintangi pemberitaan firman-Mu, kami satu hati dalam nama Yesus. Tuhan, hancurkan kuasanya, usir dia jauh dari kehidupan kami. Kawal pagari kami kuasa darah-Mu. Kami ada sukacita, ada damai sejahtera dalam kami menghampiri hadirat-Mu untuk menerima berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Bersabdalah Engkau, kami siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat ini kita akan ambil di dalam Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai ayat 19. Dan untuk ayat 2 bagian pertama, ayat 1 dan ayat yang kedua itu sudah saya khotbahkan waktu yang lalu. Sebab itu kita lanjutkan dalam bagian kedua ini, ayat ketiga sampai 19. Dan juga ayat 3 sampai 19 ini nanti juga kita akan bagi dalam 4 bagian. Mari ikuti pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Wahyu pasal 11 ayat 3 hingga ayat 19. Dan kita baca saja bagian pertama, yaitu ayat 3 sampai 6. Firman Tuhan sebagai berikut. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka dan menghanguskan semua musuh mereka. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Demikian Bapak Ibu Saudara, perikop firman Tuhan ini pasal 11 ini adalah 2 saksi Allah. Nanti sebentar kita akan lihat bahwa 2 saksi Allah ini akan dibunuh oleh antikris. Dan sebelum kita membahasnya, saya mau sampaikan dulu bahwa peristiwa ini, ayat pasal 6, pasal 11 ini adalah peristiwa sesudah pengangkatan orang percaya. Peristiwa ini akan terjadi pada masa tribulasi. Dan kita lihat bahwa sebagaimana kita sudah baca tadi, bahwa Tuhan senantiasa memberi tugas kepada 2 saksi ini. Untuk apa tugas mereka?
Mereka akan bertugas untuk menginjil di mana? Di tanah Israel bagi orang Yahudi khususnya. Waktu yang lalu saya sudah sempat singgung bahwa penginjilan sesudah pengangkatan orang percaya itu, yaitu pada masa tribulasi pertama 3,5 tahun itu adalah pertama dua saksi Allah, dan kedua yaitu 144.000 utusan dari bangsa Israel, suku-suku bangsa Israel yang akan menginjil di seluruh dunia. Jadi ada dua bagian di dalamnya, yaitu pertama bagian daripada dua saksi ini, mereka khusus bersaksi menyampaikan berita Injil kepada bangsa Israel. Dan khususnya, dan kita lihat bahwa 144.000 utusan dari bangsa Israel itu, dari suku-suku Israel itu, mereka akan memberitakan Injil di seluruh dunia. Itu terjadi pada masa tribulasi, yaitu pada masa orang percaya sudah diangkat ke sorga, apa yang kita kenal dengan rapture itu. Jadi saya dan saudara tidak ada lagi dalam dunia ini. Oleh sebab itu, firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam bagian yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-6 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat bahwa hal ini nanti akan terjadi pada masa tribulasi. Ini masa tribulasi ini saya sering dan sampaikan terus bahwa saya dan saudara tidak akan mengalami itu. Jadi jangan takut, jangan gentar membaca kitab Wahyu ini. Karena ini, jadi kita lihat bahwa pasal 2 sampai pasal 5 itu bicara soal gereja Tuhan. Saya sudah khotbahkan itu mulai dari pasal 2. Dan pasal 6 sampai 18-19 itu adalah masa tribulasi. Dan gereja Tuhan tidak ada di sana. Itu akan berlaku di dalam dunia ini sesudah orang percaya diangkat ke sorga. Dan pasal 19-22 itu bicara soal suasana sorga. Nanti kita akan sampai ke sana. Tapi saat ini kita masuk dulu pada pasal 11 ini. Dan kita lihat bahwa hal ini akan terjadi sebagaimana firman Tuhan. Saya baca dulu ayat yang ke-3. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ada yang memang tidak percaya tentang masa tribulasi itu, yang terdiri dari 7 tahun itu terbagi 2, 3,5 tahun dan 3,5 tahun. 3,5 tahun masa awal itu, masa pertama itu adalah masa antikris, dan itu akan dialami. Masa pemerintahan antikris akan dialami oleh bangsa Israel dan mereka yang tertinggal. Karena pada saat pengangkatan orang percaya, banyak juga orang yang nanti akan tertinggal, tidak diangkat ke sorga, karena tidak percaya kepada Yesus, karena tidak mengasihi Tuhan Yesus, karena tidak menghormati Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mereka tertinggal, dan mereka akan mengalami masa tribulasi ini. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan kita suka masuk dalam masa tribulasi ini, karena ini dikatakan oleh firman Tuhan, ini adalah masa pencobaan besar akan menimpa dunia ini. Tapi puji nama Tuhan, saya dan saudara sudah diangkat ke sorga. Itu ayat yang ketiga. Ayat 4, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara demikian. Ayat 6. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ini dua saksi Allah. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca
Kita sudah membaca di dalam ayat yang ketiga tadi bahwa ini peristiwa ini akan terjadi, dikatakan dalam ayat yang ketiga, saya baca ulang. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Berapa tahun itu? 3 tahun setengah. Atau apa yang disebut dengan 3 masa setengah. Jadi satu masa itu 7 tahun itu yang terbagi dari 3 masa setengah pertama, yaitu masa antikris, dan 3 masa kedua adalah penghukuman Tuhan bagi mereka yang tidak mau bertobat. Karena memang ada hamba-hamba Tuhan mengatakan tidak ada lagi kesempatan untuk memperoleh keselamatan. Ada. Firman Tuhan mengatakan ada kesempatan bagi mereka yang tidak diangkat di surga asalkan masih hidup. Tapi kalau sudah mati, engkau sudah selesai. Engkau tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Tapi pada masa tribulasi itu, sesudah orang percaya diangkat, yaitu rapture itu terjadi, maka mereka ada kesempatan untuk mempertahankan percaya kepada Yesus. Dan mereka ada kesempatan untuk diselamatkan asalkan dia masih hidup. Ini 1600 dikatakan oleh firman Tuhan, 1260 hari lamanya, itu selama 3 tahun setengah. Kalau kalender Yahudi begitu, 1 bulan itu 30 hari. Jadi 3 tahun setengah itu jumlahnya 1260 hari lamanya. Dan kita lihat di dalam bagian pertama ini tentunya firman Tuhan dengan tegas mengatakan kepada kedua saksi ini bahwa mereka diberi tugas untuk memberitakan Injil keselamatan bagi bangsa Israel dan bagi mereka yang tidak diangkat ke sorga. Tetapi kedua saksi ini khusus di tanah Israel, dan 144.000 utusan dari suku-suku Israel itu adalah mereka dapat menginjil, menyampaikan berita Injil pada masa tribulasi di seluruh dunia. Dan kita lihat, kita kembali, kalau begitu siapa dua saksi itu? Tadi belum dijelaskan. Jadi kedua saksi ini, saya jawab dulu untuk sementara, dia adalah Musa dan Elia. Mengapa demikian? Mari kita baca dulu firman Tuhan. Dalam Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Maleakhi. Maleakhi 4, 5 dan 6. Firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan. Kapan hari Tuhan itu? Yaitu pada saat pengangkatan orang percaya. Bapak, ibu, saudara-saudara, ini firman ya dan amin mengatakan dia akan mengutus pada hari Tuhan. Jadi orang tahu semua hari Tuhan itu adalah hari kedatangan atau pengangkatan orang percaya. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku memukul bumi sehingga musnah. Bapak, ibu, saudara-saudara, ini sudah menunjuk kepada siapa dia, yaitu kedua saksi ini yang sudah disebutkan bahwa adalah Elia. Banyak tafsiran-tafsiran, tapi itu pendapat-pendapat mereka. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Henok, karena Henok juga diangkat hidup-hidup. Tetapi firman Tuhan yang berkata bahwa yang satu adalah Elia, sebagaimana kita sudah baca tadi. Dan kemudian ada kita baca juga di dalam
Matius pasal 17. Matius pasal 17. Matius 17 ayat 1 sampai 4. Saya mau baca. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, atau berbicara dengan Tuhan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Jadi ini makin jelas bahwa Elia dan Musa ada yang nanti akan memberitakan Injil di tanah Israel. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sudah jelas dalam Yudas juga. Sudah ada juga menjelaskan di dalam Yudas 9. Yudas cuma satu pasal. Jadi pada Yudas 9 itu, atau ayat 9 itu disebutkan bahwa malaikat tarik-menarik tentang tubuh Musa, mayat Musa, dengan iblis. Tetapi kita lihat bahwa memang kalau katakan mayat berarti dia sudah mati. Tetapi kuasa Tuhan membangkitkan dia. Dan dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam bagian yang berikut ayat 7 dan 9, Antikris membunuh 2 saksi itu. Jadi diberi tugas oleh Tuhan untuk bersaksi, yaitu Musa dan Elia bersaksi di tanah Yerusalem, atau kepada orang Yahudi. Kita lihat bahwa 2 saksi ini adalah, atau penginjil ini, di dalam ayat 7 yang ke-8, saya uraikan dulu sedikit. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka selama 3 tahun setengah, 3 tahun setengah mereka dibunuh oleh Antikris. Jadi sesudah mereka bertugas selama 3 tahun setengah atau 3 masa setengah itu, atau 1260 hari itu, maka Antikris membunuh mereka. Sebab itu dalam topik saya akan beri topik itu, Antikris membunuh 2 saksi itu. Dan kita baca dulu ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Ayat 7 sampai ke-10, firman Tuhan berkata begini. Dan apabila mereka telah menyelesaikan, artinya 2 saksi ini telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka, serta membunuh 2 saksi Allah, serta membunuh Musa dan Elia. Jelas akan dibunuh. Itu ayat yang ke-7. Ayat 8, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ayat 9. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan, dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu
telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Jadi mereka balas dendam. Mereka bilang jangan kubur, biarkan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, mayat mereka tergeletak di jalan raya itu selama 3 hari setengah. Dan kita lihat, sudah dibunuh. Karena memang mereka akan dibunuh. Namun, mereka sudah menyelesaikan pekerjaan mereka selama 3 tahun setengah untuk memberitakan Injil kepada orang Yahudi. Dan kita lihat bahwa di dalam pembacaan tadi ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 itu jelas-jelas bahwa mereka dibunuh oleh antikris sesudah mereka menyelesaikan tugas mereka selama 3 tahun setengah. Tadi disebutkan dalam ayat 7 sampai 10 itu Sodom dan Mesir. Dan kita lihat memang mereka atau Israel akan menjadi, artinya berkelimpangan kejahatan-kejahatan, dan mereka dengan kemaksiatan dan kejahatan terjadi di sana. Walaupun demikian kita lihat bahwa orang Israel, nanti kita akan lihat sebentar, 1/3 dari orang Israel akan diselamatkan, akan dibebaskan, dan mereka disingkirkan. Disingkirkan karena memang banyak ajaran mengatakan bahwa yang disingkirkan itu katanya torang. Tidak, torang sudah diangkat ke surga. Yang nanti akan disingkirkan itu adalah orang Yahudi. Yang 1/3 itu, yang 2/3 sudah dibunuh oleh bangsa-bangsa. Nanti kita lihat, akan kita bahas dulu ayat yang ke-11 dan 14. Kedua saksi ini juga dibangkitkan. Jadi mereka tergeletak, mayat mereka selama 3 hari setengah di kota itu, di jalan raya kota itu. Tetapi mereka dibangkitkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-11 dan 14 firman Tuhan berkata begini. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Mereka itu siapa? 2 saksi ini. Sehingga mereka bangkit. Dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Mereka mulai takut. Sudah 3 hari setengah. Sudah membusuk. Tetapi mereka saksikan bahwa Tuhan membangkitkan mereka. Mereka dibangkitkan, oleh sebab itu dikatakan mereka takut melihat peristiwa itu. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga, berkata kepada mereka, naiklah ke sini, kemari. Siapa mereka yang naiklah? Adalah 2 saksi Allah ini. Mereka sudah dibangkitkan oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan kepada mereka, didengar oleh semua orang yang menghadiri yang ada pada waktu itu di sekitaran mayat itu. Firman Tuhan suara dari surga mengatakan, mari naiklah. Lalu naiklah mereka ke langit. Diserubungi awan, disaksikan oleh seluruh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati. Dan gempa bumi itu, dan yang orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah di surga. 14. Celaka kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Sudah bangkit kedua saksi ini, sudah naik dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka terangkat ke langit. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam ayat yang berikut, ayat 15 sampai pada ayat 19, ya, kita lihat bahwa Yesus siap untuk mengambil alih miliknya atau milik Tuhan. Dan kita lihat tua-tua pada waktu itu mengucap syukur. Walaupun memang Yesus belum mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nanti ada kerajaan 1000 tahun.
Dan dia akan datang, apa yang kita kenal dengan second coming itu. Second coming atau kedatangan kedua itu. Dia datang dan dilihat oleh semua orang bahwa dia datang dari awan-awan. Sebagaimana kata malaikat pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Malaikat mengatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Dia yang naik ke surga ini akan datang kembali seperti kamu melihat dia." Dan itu akan terjadi. Dia akan turun bersama dengan orang-orang kudus. Dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dan kerajaan 1000 tahun ini siapa yang dia pimpin? Adalah orang Israel yang sepertiga itu dipimpin oleh Tuhan sebagai raja di atas segala raja, memimpin bangsa ini. Dan bangsa yang sepertiga ini, dia berkembang, dan berlipat ganda jumlahnya. Dan kata firman Tuhan bahwa, sebagai dalam ayat yang ke-15 sampai pada ayat 19, firman Tuhan berkata begini, saya baca. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua itu yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah, sambil mereka berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan sebuah bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada semua orang kecil dan orang-orang besar, dan semua dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan kami. 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru gunung, guru dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita lihat bahwa di dalam firman Tuhan tegas mengatakan bahwa second coming itu adalah hari kedatangan yang kedua, menginjakkan kaki di bumi, dan dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dan karena dia sebagai raja, saya dan saudara sebagai orang percaya adalah di dalam bersama-sama dengan dia untuk memerintah kerajaan ini. Dan sepertiga dari umat Israel yang tadi dikatakan disingkirkan itu, mereka diasingkan dan mereka diamankan oleh Tuhan, dan benar-benar mereka diluputkan, dan mereka nanti akan berkembang menjadi banyak sekali, dan lebih banyak seperti mereka ada sekarang. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah yang Tuhan Yesus nantiasa ingatkan kepada saya dan saudara, bahwa masa ini akan terjadi. Tapi puji nama Tuhan, saya dan saudara tidak akan masuk di dalamnya. Kita tidak akan mengalami itu. Oleh sebab itu bersedia dan siap-siap hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup kudus dan suci. Manakala dia turun dari surga di awan-awan, dia akan menjemput saya dan saudara, dia akan mengangkat saya dan saudara. Dan itu namanya rapture, yang tidak dipercayai oleh banyak orang Kristen. Kata mereka tidak ada rapture. Ini firman Tuhan tegas mengatakan, mulai dari ayat yang keempat, pasal 45 sudah berbicara tentang rapture, pengangkatan orang percaya. Dan saya dan saudara tidak akan mengalami itu. Jangan takut, bersiaplah dan bersedialah, dan layani Tuhan, hormati Tuhan, layani pekerjaannya, supaya kita akan
diangkat ke sorga, dan kita akan tidak mengalami peristiwa ini. Amin. Saya percaya kita diberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur saat ini Tuhan, kemurahan kasih pertolongan penyertaan-Mu menjadi bagian kami. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab Tuhan kami berdoa, Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati pikiran kami. Kami ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan kami ada pengharapan bahwa satu kali kelak, manakala Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau akan mengangkat kami orang percaya yang disebut dengan rapture itu. Kami akan bersama dengan kekal untuk selama-lamanya. Dan dunia ini akan memasuki pemerintahan antikris. Dan Tuhan kami selalu berdoa, biar Tuhan kami luputkan kami Tuhan. Kami mau bersedia untuk hari kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kali Tuhan kami selalu mohon ampun kami Tuhan. Jangan ingat-ingat lagi kesalahan dosa kami, ampun. Kuduskan, sucikan kami Tuhan, supaya kami selalu berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan manakala Engkau datang kembali di awan-awan, Engkau akan menjemput kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah menjadi doa, permohonan serta ucapan syukur kami. Kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin.